Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih ngerasa kalau dunia sekarang ini aneh banget ya? Maksud saya tuh kayaknya kita lagi ada di fase di mana yang dulu dianggap gila, sekarang malah jadi biasa aja. Lebih spesifik lagi nih. Pernah kan lagi scroll-scroll media sosial, tiba-tiba lihat aib orang di-spill gitu aja. Kayak, ya ampun, ini tuh jadi tontonan biasa yang kita lihat sambil minum kopi. Nah, ini dia nih bedanya. Dulu kan ada benteng rasa takut sama malu. Sekarang, kayaknya benteng itu udah roboh. Malah, ada yang bangga banget bikin konten dari kesalahan mereka sendiri. Gila kan? Oke, ini membawa kita ke fenomena yang pertama, yang kita sebut dosa sebagai tontonan. Jadi perbuatan yang harusnya jadi aib pribadi, sekarang malah jadi hiburan publik. Coba deh, lihat daftar di sini. Dan jujur aja, daftar ini kayaknya makin panjang tiap hari ya. Mulai dari pacaran yang udah jadi kayak standar wajib, sampai pengakuan dosa di podcast yang diceritain sambil ketawa-ketawa. Seolah-olah itu cuma cerita lucu buat hiburan doang. Jadi intinya apa? Sesuatu yang harusnya bikin malu, sekarang malah jadi hiburan digital yang ditonton jutaan orang. Dan kolom komentarnya, wah, isinya bukan nasihat, tapi orang-orang yang kepo. Nah, tentu aja fenomena kayak gini pasti ada reaksinya kan? Yuk kita lihat gimana netizen jadi terbelah dua. Soalnya di dunia maya, satu aksi bisa jadi perang komentar yang rame banget. Setiap kali ada kasus yang viral, kolom komentar itu langsung berubah jadi medan perang. Panas banget, dan bukan cuma soal kasusnya, tapi ya itu tadi, perang antar netizen. Dan inilah dia pemandangannya. Selalu ada dua kubu. Di satu sisi, ada tim pengingat yang bilang, "Bro, itu dosa." Di sisi lain, ada tim pembela dengan jurus andalan mereka. "Heh, jangan ngejudge," atau "itu kan urusan pribadi mereka." Oke, ini penting banget nih. Seringkali orang salah kaprah. Dalam Islam, menasehati itu bukan karena kita ngerasa paling suci. Bukan, itu tuh tanda peduli. Beda banget sama menghakimi, yang dasarnya ngerasa lebih hebat dan tujuannya buat mempermalukan orang lain. Ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa ya? Kenapa justru yang ngingetin diserang, tapi yang jelas-jelas salah malah dibela? Logikanya jadi kebalikan, seolah-olah ada aturan baru yang aneh di internet. Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam ya. Kita geser dari apa yang terjadi ke kenapa ini semua bisa terjadi. Kenapa sih perbuatan dosa itu bisa dianggap ya udah biasa aja? Nah, di sini dirangkum 4 alasan utamanya. Segalanya adalah konten, sensasi itu laku keras, rasa malu udah mulai hilang, dan munculnya paham kalau benar salah itu relatif. Yuk kita bedah satu persatu. Jadi gini, alasan pertama dan kedua ini nyambung banget. Di zaman sekarang, apa aja bisa jadi konten. Dan sensasi itu laku keras. Cerita yang jelek malah lebih cepat viral. Jadilah rumus simpel ini. Dosa, tambah kamera, jadi deh konten. Miris kan? Ini nyambung ke alasan ketiga. Rasa malu yang mulai hilang. Hadis ini dalam banget maknanya. Rasa malu itu kan remnya kita. Kalau remnya blong, ya udah, lakukan sesukamu. Ditambah lagi alasan keempat, relativisme. Di mana orang mikir, ya ini kan bener menurut gue. Wah, lengkap sudah. Nggak ada lagi rasa bersalah. Terus, kenapa ini bahaya? Apa dampaknya? Nah, di bagian ini kita bakal fokus ke konsekuensi nyatanya. Ini bukan cuma soal komen-komenan di internet loh. Efeknya itu kayak domino loh. Satu jatuh, semua ikut jatuh. Awalnya kita kaget lihat sesuatu yang salah. Tapi karena terus-terusan dibela, lama-lama kita jadi biasa aja. Akhirnya ya dianggap normal. Batas halal haram jadi kabur, nggak jelas lagi. Coba deh bayangin jadi anak remaja sekarang. Tiap hari di medsos lihat dua hal yang tabrakan. Satu bilang ini dosa, satu lagi bilang ini hak asasi. Bingung nggak sih? Mereka bisa-bisa kehilangan kompas moralnya. Dan inilah puncaknya, bahaya terbesarnya. Yaitu saat sebuah dosa udah nggak lagi dianggap dosa. Malah, masyarakat rame-rame membelanya. Nah, di titik inilah kita harus beneran khawatir. Bukan cuma buat kita, tapi buat generasi anak cucu kita nanti. Oke, di tengah kebingungan ini, terus kita harus gimana dong? Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir, kita lihat gimana sih pandangan Islam yang jelas soal ini? Ini dia bedanya. Di media sosial tuh pilihannya cuma dua, dan dua-duanya ekstrim, serang orangnya atau bela perbuatannya. Islam itu ngajarin jalan tengah, tolak perbuatan dosanya, benci maksiatnya, tapi jangan benci orangnya, doakan dan buka pintu taubat untuk dia. Jadi, apa nih yang bisa kita lakuin?
Oke, ini ada beberapa langkah praktis. Satu, kalau mau ngingetin, caranya harus baik. Niatnya karena peduli, bukan karena sombong. Dua, jangan pernah ikut-ikutan ngebenerin yang salah, apalagi kalau udah diumbar. Dan yang paling penting, pilih teman dan lingkungan yang benar. Serius deh, pengaruh teman itu luar biasa besarnya. Kalau teman-teman kita biasa ngetawain dosa, ya kita bisa ke bawah. Tapi kalau lingkungan kita saling ngingetin dalam kebaikan, insya Allah iman kita juga jadi kuat. Dan kalimat ini ngena banget. Jadi pengingat buat kita semua. Standar benar atau salah itu bukan dari jumlah likes atau views. Standar kita jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai penutup, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Di panggung besar media sosial ini, kita mau berdiri di mana? Jadi penonton yang ikut menertawakan, jadi komentator yang kepo, atau kita memilih untuk berdiri di sisi kebenaran, meskipun nggak populer. Coba kita renungkan bareng-bareng.